Kalau saya pelajari itu kan Yahudi kan bahasanya Ibrani, Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Itu kan hampir serumpun tuh mereka kayak Indonesia sama Malaysia tuh Ustaz. Misalnya kalau kita Indonesia tuh jalan-jalan, kalau orang Malaysia bilangnya pusing. Terus kalau misalnya taruhlah kita nih orang Indonesia nih, kayak kayak kita sebut Allah itu kan Allah Maha Besar. Tapi kalau saya di kota Bandung itu sebutnya kan Gustinu Agung. Padahal artinya sama gitu. Nah, para apa namanya Yahudi sama Nasrani itu bilang bahwa tidak ada nama Muhammad atau Ahmad di kitabnya kami, dia bilang begitu. Padahal mungkin apa namanya denotasinya kata sebenarnya itu sebenarnya sama gitu, cuman mereka berdalih aja itu nggak ada kok tulisannya sama seperti kata Agustin Agung sama Allah Maha Besar. Benar nggak sih Ustaz di Taurat sama Injil itu emang nggak ada tulisan Muhammad atau Ahmad gitu? Atau memang Allah sengaja tulis namanya Ahmad sama Muhammad gitu? Atau ciri-cirinya aja tadi seperti Umi dan seterusnya gitu? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa lagi-lagi selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara-saudara iman, seiman. Nikmat salah satunya adalah masih kita diberi kesempatan untuk melakukan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibnu fillah azakumullah wa yakum, kita masih bertemu di channel kesayangan kita, channel Millennium Mengaji, juga bekerja sama dengan channel KHO yaitu Kajian Hadis Online Official. Masih membahas surat Al-Baqarah, sekarang masuk ke ayat 41. Diklaim sekali lagi bahwa segmen market kami yakni generasi milenial, generasi Gen Z, mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah mungkin. Semoga Allah memudahkan. Jangan sampai kita jelek di mata manusia, masih jelek juga di mata Allah. Nauzubillah, na'udzubillah. Alhamdulillah, ana masih ditemani oleh narasumber kita, insyaallah yakni Ustadz Ali Hafizullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab berkesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku penuntut ilmu. Wabil khusus anak al-fakir dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Ustadz Ali Al-Mukarram Tafadhal Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Bapak-bapak sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membuka kitab Al-Qur'annya surah Al-Baqarah sudah sampai ke 100 sekarang ya. 6. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa amin dan berimanlah kamu semuanya bima dengan apa saja anzal yang telah diturunkan ya yang telah diturunkan musaddiqal lima aku musaddiqal membenarkan lima ya bagi apa saja ma'akum bersama kalian ya bersama kalian ya wala takunu dan janganlah kalian semua menjadi awal yang pertama awal yang pertama kafir yang pertama kafir atau bukan bihi dengannya dengan yang diturunkan kalau tadi wala tastaru dan janganlah menukar mengganti menjual juga boleh membeli juga boleh di ayat ini dengan ayat Tuhan dengan kali dalam mana kali asal mana ada kali sedikit kalau ada sedikit itu kita cocok dengan harga yang murah sedikit kan harga yang murah. Wa iya dan hanya wa iya yang fatakun dan hanya kepada pula saja fatakun yang dapat kalian semua bertakwa. Ayat ini juga dengan huruf paut artinya dan Allah berarti masih menyambung dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat 40 bercerita tentang janji-janji Allah kepada orang-orang ahli kitab, ya, begitu pula janji mereka kepada Allah. Apabila mereka orang ahli kitab yang memenuhi janjinya, maka Allah pun akan memenuhi janji mereka. Itu yang sebelumnya. Ya, dan ayat ini salah satu janjinya. Janji Allah ada ini memerintahkan kepada orang-orang ahli kitab ya Bani Israil agar beriman pada siapa ayat sekarang ya akan kita bahas salah satu janji apabila seperti janjinya ditepati janjinya maka Allah pun akan tepati janjinya ya baik aku juga ingin syaitan lagi wa aminu bima anzal dan bagaimana kalian semua bila dimarah di sini karena amin bukan aman ya ini tidak boleh bahasa Arab beda kata dengan kamu beda arti
beriman. Aminu, berimanlah. Kalau amanu bil mati, aminu bil amal. Ya, siapa yang diceritakan di sini? Ahlu kitab. Ya, Bani Israel, yang di ayat sebelumnya diberitakan oleh Allah, berimanlah kalian semua. Ini salah satu janjinya Allah. Kalau kalian tepati, aku tepati janji. Dan berimanlah kalian semua. Berarti kata-kata perintah. Berimanlah, maka ada kaidah seperti di sini. Ya, al-amru bi syai'in, ya perintah dari segala sesuatu, an-nahyu bi adalah larangan bagi lawannya. Larangan bagi lawannya. Diperintah beriman dan perang otomatis dilarang kafir. Ya, lawannya kan kafir. Al-amru bi syai'in, ya an-nahyu bi perintah bagi sesuatu adalah larangan bagi lawan. Itu cara beriman, tapi dilarang kafir. Aminu, kata-kata perintah. Al-aslu bil amri bil wujud. Asal kita punya wujud. Ilah masalah tidak adalah alat lagi, kecuali jika ada yang menyelisihinya. Ini kata-kata perintah. Padahal kata-kata perintah beriman itu wajib. Ya wajib. Bukan hanya kenapa kita beriman, karena wajib ya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Beriman kalian semua pada apa kata Allah? Bima anzal, kepada dengan apa saja. Apa saja berarti tidak boleh pilih-pilih. Karena cuma maka yang ada yang tidak boleh pilih-pilih. Apa saja anzal itu yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Maksudnya apa? Apa saja Quran imani. Apa saja yang ada dalam Quran berimanlah kepada. Dan boleh pilih-pilih. Bagusnya ayat ini kita kerjain, kita imani. Masih kayak baru kita nih. Bisa pakai, nggak boleh begitu. Ingkar ya pada saat ayat Quran sama dengan mengingkari seluruhnya. Tidak boleh harus beriman 100%. Tidak boleh 96%, tidak boleh. Karena nyemah apa saja yang ada dalam Quran. Ya, lalu kenapa nih Allah memerintahkan ya Bani Israel untuk beriman kepada Quran? Disebutkan artinya oleh penjelasan alasannya. Ya karena Al-Quran pusat sifat membenarkan ya imam yang ada pada kalian bersama kalian itu Taurat, Zabur, Injil. Kalau membenarkan Al-Quran membenarkan Injil, berarti Injil benar nggak? Seharusnya benar. Benar. Al-Quran membenarkan Taurat. Taurat benar ya? Benar. Benar. Ya kan? Karena membenarkan yang benar. Terus gini, kalau menyalahkan, beda. Menyalahkan yang ada pada antum. Ya. Berarti bisa kemungkinan saya yang benar, antum yang salah, atau antum yang saya yang salah. Kan itu. Kalau menyalahkan, salah satu yang salah pasti. Pasti. Ya. Ya. Kalau membenarkan, maka coba cek jangan yang dikejar apa contoh nih. Saya punya kode katakan. Ya, punya kode atau inilah seorang kurir katakan saja. Kurir kan dituliskan. Ya mengatakan akte kirim barang ke aneh melalui kurir JNE katakan. Pasti ada speknya ya. Barang yang dikirim apa, penerimanya siapa, alamatnya di mana, ciri-cirinya apa. Ya,
Saya sebagai penerima memproses benar nggak yang dikirim itu sesuai dengan data yang akan kirim kepada saya. Ya, kalau nggak benar berarti salah nih, salah alamatnya atau salah kirimannya. Ya, silahkan membenarkan. Oh ya betul Pak, ya betul. Ya saya betul. Oh ya betul dan oh ya betul. Membenarkan yang ada pada kita. Nah, apa saja yang ada dalam Taurat, Zabur, Injil? Apa saja? Salah satunya adalah dia telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab mereka ada, pada Nabi bisa turun, diutus sebagai Nabi, berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, karena Nabi itu sebut Bani Israel kan? Ya, aku adalah seorang Nabi, atau Nabi Isa. Aku adalah seorang Nabi, ya, yang membenarkan yang ada pada kamu, pada kalian, yaitu Taurat, Zabur, Nabi Isa. Dan aku juga sebagai pembawa kabar berita gembira, membawa kabar berita gembira, yaitu Pak akan datang nanti seorang Rasul setelahku, kata Nabi Isa. Berarti ada nggak Injil mereka? Ada nggak Taurat juga? Yang pertama Ahmad. Ya, berarti membenarkan. Artinya, khusus di Imam Aku membenarkan yang benar. Berarti semua kesucian datangnya dari Allah, isinya sama. Ya. Ya, isinya sama. Gak mungkin beda, karena kan membenarkan yang benar. Ya, kalau berbeda, berarti ada yang berubah. Ya. Ya, mereka berubah, ya nggak bisa berubah. Makanya Allah celakalah. Ya, bagi mereka yang telah berubah, kita puji mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Berarti ada yang berubah. Karena udah sesuai budaya apa, sudah sama isinya. Ya, berarti ada yang berubah. Ya, nah Nabi nggak berani berubah. Ya. Maka pada ayat turun, dipindahkan kepada sahabatnya yang para penulis Quran, ada di beberapa rumah, ada di batu, gitu kan? Apa kata Nabi dengan hadis yang riwayat oleh Nabi Said Al-Mudri akan Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW kalau telah bersabda, apa sabdanya? La taktubu anni goyur wa la taktubu, jangan kalian tulis anni, dan itu kata Nabi, ya, waman kata anni berquran, jangan menulis dari itu kecuali Quran, selain Quran tidak boleh. Awalnya bercampur, ya. Waman kita lagi goyur Quran, yang apabila ada yang menulis ya dari selain daripada Quran, maka hapuslah. Nanti berani, tapi orang-orang Yahudi terlancang berani tangan mereka berbuat isi kitab mereka. Makanya kita tahu sekarang nggak begitu, sudah ada, kita banyak berubah. Kita isinya buatan tangan manusia, tangan mereka sendiri. Jelas seperti ini. Lalu apalagi isinya? Dalam surat Al-A'raf ya, ayat 47 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una Rasul adalah mereka yang mengikuti Rasul. Ya an-nabi ummi, seorang nabi yang ummi. Dijelaskan ciri-cirinya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang ummi, buta huruf. Ya, nabi yang ummi, buta huruf. Maka alladzi yasimu nauqatu indahu, yang apa
Jadi Nabi Muhammad waktu tertulis indahum di sisi mereka di Taurat wal Injil. Dia tidak bisa tertulis. Nabi yang umi tidak bisa baca tulis. Nah, Nabi Muhammad tidak baca tulis. Ini bukan kekurangan, itu kelebihan. Justru keistimewaan. Satu keistimewaan. Justru karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis Quran, bukan dulu. Maka bagaimana dia bisa membuat Quran? Bagaimana bisa menulis Quran yang begitu indah? Ya, kalau misalnya bisa baca, maka biasanya dia menulis bacaan berdasarkan bahan bacaannya. Seorang penulis yang menulis, dia mendapatkan ide-ide dari berdasarkan bacaan sebelumnya. yang dibaca. Ya, karena dia bisa baca dan tapi tidak bisa baca. Berarti Quran yang dibawanya bukan dari Nabi, bukan buatan Nabi. Karena dia bisa buat Quran, dan bacanya tidak dosa. Tapi itu yang pertama, yang kedua, itu kelebihannya apa? Nabi Muhammad hafalannya kuat. Ya. Ya, orang yang bisa menulis bahasa Allah, maka itu namanya Hafalannya kurang. apa ada yang ada kurang. Dan itu ini kelebihan tersebut boleh tahu. Ya, ini banyak yang juga oleh mereka sikap ibarat dibuat sama anak-anak. Makanya beda. Ya, lalu musab di imam. Yang kedua, wala takunu awal kafir. Dan janganlah kalian semua orang Israel yang pertama kali kafir. Logikanya itu mana? Ya kan? Karena kan begini Bapak sekalian. Ya Farabi dapat kabar dikatakan. Ya karena Farabi kerja di waktu perusahaan yang mengambil. Ya. Perusahaan bilangnya, kok bosnya bilang kepada Farabi, saya lagi lowongan. Ya, kurang lebih 10 orang. Pak Robi orang yang pertama kali tahu lowongan itu. Ya kapan diadakan, kapan dibukanya, di mana rezekinya, syarat-syaratnya apa saja. Saya mau tanya kira-kira Pak Robi akan beribadah kepada siapa? Orang yang paling dekat. Saudara dulu. Teman-temannya dekat dulu. Orang yang nggak dikenal kan? Iya. Iya kan? Kalau misalnya, ya sebagai lagi nih, ya ada apa katakan di satu masjid katakan ya, ada apa namanya baru sampai sholat jamaah subuh di masjid, ya cuma tidak dibuka dari umum, ya pulangnya apabila sudah selesai masjid 10 kali, 10 hari saja. 10 hari saja kalau subuh jamaah di masjid, siapa yang lulus sudah sini, maka pulang bawa apa? Tapi ini dan bukan. Dan Farabi tahu itu. Kira-kira Farabi bisa masuk lagi orang itu kan? Nggak bilang-bilang, saya aja. Paham? Iya. Dan orang-orang Bani Israel, orang yang pertama kali kenal, tahu diberitahu tentang Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya bagaimana, lahirnya di mana. Harusnya kan dia yang pertama kali iman. Iya. Iya kan? Karena suatu kebaikan, kita yang ketemu orang berubah, gak sejaman, gak pernah ketemu dengan itu jauh. Kita beriman yang luar biasa. Iya. Dia orang yang Israel yang dapat kabar pertama kali. Tidak diminta kepada kaum yang lain. Tapi justru mereka yang pertama kali kafir, menjadi contoh bahkan. Logikanya di mana? Kata Allah, janganlah kalian semua menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya. Harusnya yang pertama kali beriman dong. Jelas ya? Iya. Ya wala ta'unu awala ta'kirin bih wala tastarun. Yang anehnya lagi, udah gak beriman, yang pertama kali beriman, malah dia kufur, yang lebih parah lagi, wala tastarun,
nggak suka dengan hidayah, nggak suka dengan petunjuk. Ya, petunjuk yang mereka dapatkan, mereka ganti, mereka tukar dengan harta yang murah. Itu apa? Dunia sisinya itu adalah kurang sekali kalau dibandingkan dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan Quran. Gak ada apa-apa. Tapi orang Yahudi lebih senang dunia sisinya. Gak ada saya, gak apa-apa dah mereka. Gak dapat dunia, gak masalah bagi mereka. Yang penting dia dapat, gak dapat. Gak dapat akhirat, gak masalah. Yang penting dapat dunia bagi mereka. Maka mereka menjual dengan harga yang murah, yaitu dunia dan sisi. Apalagi, mohon maaf, bukan dunia yang mereka dapatkan. Bahkan cuma sekedar jabatan presiden doang. Bahkan cuma menteri doang. Banyak yang berani menjual ayat-ayat Allah. Gak dapat apa, dapat menteri itu jabatan sebagai lurah, sebagai kepala desa. Berarti menggadaikan keimanannya namun dibilang sekali. Bahkan yang kemarin lagi hanya demi sembako, supermi. Mereka rela menggadaikan simpanan. Kalau Yahudi, kita kalau yang lebih pintar mereka mungkin. Dia dapat segala-galanya, dunia dimiliki, dia menguasai dunia, dengan resiko dia kafir, nggak masalah untuk mereka. Toh, mereka dapat dunia. Tapi yang aneh orang-orang beriman yang ngaku muslim menggadaikan keimanannya hanya dengan jabatan-jabatannya sifatnya sementara. Masih jadi kacung. Ya, rela menggadaikan keimanan walaupun ini ayat dulu orang-orang Yahudi, tapi pelajaran yang kita ambil karena bentuk kalimatnya, bentuk katanya umum, lafaznya umum, ada kaidah fikih al-ibrad, pelajaran itu ya al-ibrad bi'umumil lafaz, dari keumuman lafaz, wala bi'khususi sabab, bukan dari sebab turunnya. Sebab turunnya orang Yahudi, tapi bentuknya umum, bisa ya, kalau orang Yahudi yang beriman, jangan sama baik, yang nggak beriman. Wala takunu awal kafiri, wala tastaru di ayati dengan kita. Wa iya yang bertakun dan takwa hanya kepada saja kalian semua takut. Ya takwa itu memelihara diri. Ya, maksudnya apa? Dari sana, dari insya Allah, jadi dengan cara apa memelihara dirinya? Ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, penuhi semua yang ada dalam Quran, imani, amal dan imani, tidak dengan amal perbuatan seharian. Silakan Pak Guru kalau mau bertanyakan, kalau ada alur yang bertanyakan, gimana? Kita lanjutkan gimana? Pertanyaan Ustaz. Ya, ini alibinya mereka Ustaz, bahwa tidak ada ini alibinya mereka bahwa tidak ada nama tulisan Muhammad atau Ahmad di Taurat atau Injil. Contoh ya, kayak misalnya kalau saya pelajari itu kan Yahudi kan bahasanya Ibrani, Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Itu kan hampir serumpun tuh mereka kayak Indonesia sama Malaysia tuh Ustaz. Misalnya kalau kita Indonesia tuh jalan-jalan, kalau orang Malaysia bilangnya pusing. Terus kalau misalnya taruhlah kita nih orang Indonesia nih, kayak kita sebut Allah itu kan Allah Maha Besar. Tapi kalau saya di Kota Bandung itu sebutnya kan Gusti Nu Agung. Padahal artinya sama gitu. Nah, para Yahudi sama Nasrani itu bilang bahwa tidak ada nama Muhammad atau Ahmad di kitabnya kami, dia bilang begitu. Padahal mungkin denotasinya kata sebenarnya itu sebenarnya sama gitu, cuman mereka berdalih aja itu. Nggak ada kok tulisannya sama seperti kata Gusti Nu Agung sama Allah Maha Besar. Benar nggak sih Ustaz di Taurat sama Injil itu emang nggak ada tulisan Muhammad atau Ahmad gitu? Atau memang Allah sengaja tulis namanya Ahmad sama Muhammad gitu? Atau ciri-cirinya aja tadi seperti Umi dan seterusnya gitu? Iya, baik. Kalau saya pribadi,
pernah melihat apa namanya Taurat yang seperti apa, Zabur yang seperti apa, Injil yang seperti apa. Yang saya imani Quran sekarang ini. Ya. Artinya kan membenarkan yang ada pada mereka. Ya. Berarti isi harusnya isi Quran sama isi Taurat sama dong. Sama seharusnya, iya. Jangan isi sama dong. Ya, kalau beda berarti cuma pilihannya Pak. Iya. Mereka yang benar, yang salah kan itu ya. Iya, iya. Atau sebaliknya bukan yang benar, mereka yang salah. Hmm. Ya Pak ya. Iya. Maka jangan terlalu jauh dah. Nama-nama tidak ada katakan. Yang tidak ada betul-betul dari Pak. Iya. Bagaimana orang itu gimana ada? Iya. Nah kalau Quran, bagi siapa yang bisa membaca Quran? Ketahuan. Iya, iya. Ya, sekarang lihat saja. Kalau Quran ini bohong, tantang mereka buat satu surat. Kalau nantang, buat satu surat, atau kamu benar. Kalau mereka yang benar, buat satu surat. Yang paling pendek kan? Ya, dengan gaya bahasanya, ketinggian sastranya, ya dengan penempatan huruf-hurufnya, pemakaian kata-katanya, grammarnya. Silakan bawa sekutu-sekutu mereka yang berkumpul sekalian buat satu Quran. Jangan satu Quran, satu surat. Bisa nggak? Kan itu lah. Nah. Yang kedua, kalau mereka mengatakan mereka yang asli, saya mau tanya, yang namanya Tuhan, ya, saya mau tanya, itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa. Yang namanya Tuhan, mungkin nggak ada dua Tuhan? Nggak mungkin. Tiga Tuhan? Nggak mungkin. Aneh. Apalagi yang namanya Tuhan, mungkin nggak dia punya anak? Nggak mungkin. Kita aja seperti itu. Dia mengakui Uzair anak Allah. Ya. Orang Yahudi. Ya, Isa anaknya Allah. Kita buktikan aja. Kenapa di sini dia dijelaskan anak Allah? Argumentasi mereka. Ya kan? Nah, Isa anaknya Allah. Berarti kalau Allah punya anak, Tuhan punya anak, berarti dia punya perasaan kan? Itu jadi efek domino tuh. Jadi Tuhan punya kakek, punya nenek, nanti punya cucu lagi, aduh. Jadi kan ini kan kacau kan firman-firmannya kan. Iya. Cuman ya kasihan aja. Kalau Ya. kamu punya anak, ini siapa Ustaz? Sangat tidak mungkin kan? Sangat tidak mungkin. Nah. Nah, bisa bilang begini, aku adalah Nabi Allah. Membenarkan apa yang ada pada kalian. Dan juga sebagai pembawa berita gembira. Bila ini Nabi Allah telah berikan anak Tuhan. Sebenarnya ini udah viral ya, berkali-kali kita tebarkan ya berita informasi ini. Bahkan sekarang kan mereka itu pintar-pintar sebenarnya. Bahkan waktu saya dengar itu tentang WTC itu yang penghancuran gedung WTC itu Ustadz, yang di New York itu di tahun 2000-an. Kan akhirnya para warga negara Amerika itu mempelajari, ada 2 buku yang akhirnya terjual viral gitu, terjual habis. Buku tentang Al-Qur'an sama buku tentang sejarah Nabi Muhammad gitu. Mereka pelajari gitu. Yang akhirnya sekarang kalau kita cek di, teman-teman boleh cek tuh, di Amerika itu nama Mekah sama Madinah itu banyak, kota nama Mekah sama Madinah di Amerika itu banyak banget. Bahkan akhirnya banyak orang yang masuk Islam gara-gara kita dikecilin sama Allah, punya makar sendiri begitu. Yang mudah-mudahan benar ya, salah satu tanda-tanda hari kiamat banyak orang yang masuk Islam karena kepintaran mereka. Kalau kita kan yang pintar ya, kita ikutin aja, kita udah pasti benar. Ngapain kita pelajarin lagi, udah pasti benar gitu.
Baik Ustadz, mungkin sampai di sini dulu kajian kita kali ini. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Ya akhwafillah, ajakumullah wa iyakum. Kita masih dalam keadaan pemilu. Nanti kita berdoa lagi untuk 2 kasus. Itu kita mencari pemimpinnya adil, serta kasus di saudara kita yang di Palestina. Baik, semoga apa yang kita lakukan, baik amal kecil maupun besar, seluruhnya hingga menjelang ajal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya, dan semua dosa yang kita kerjakan dari yang kecil sampai yang besar diganti oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Dan tak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya, yang memiliki hutang dapat dilunasi hutangnya, yang belum dapat pekerjaan mendapatkan pekerjaan, yang belum menikah mendapatkan pasangan yang baik, menjadikan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, yang belum memiliki keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh-soleha, hafiz-hafizah. Dan semoga semua ibadah kaum muslimin, baik yang khusus maupun yang umum di wilayah negara muslim khususnya, kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dan semoga seluruh muslim bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat segala perselisihan mereka. Dan kita doakan negara kita agar selalu aman, tentram, damai, dan mudah beribadah. Semoga kita dikurniai oleh pemimpin yang muslim, pemimpin yang adil, dan kepada Al-Quran dan Sunnah, baik dalam hukum ibadah maupun muamalah. Dan semoga negara kita menjadi contoh negara-negara yang lain. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita, baik di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, di Aqsa, di Gaza, dimanapun mereka berada. Semoga diikhlaskan niat mereka, diterima syuhada mereka, dimulaikan Islam di tangan kami dan tangan mereka, dan serta partisipasikan kami di dalam pahala mereka, baik harta, jiwa mereka. Semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Wa akhirul kalam, yang benar semua datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya, mohon diberikan minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh atas sana. Jazakallahu khair. Wa fikum wa barakallahu fikum ya Ustaz. Saya tutup kajiannya Ustaz. Assalamualaikum. لا إله